Pernah gak sih kamu ngerasa jatuh cinta yang salah, padahal tahu dalam hati ini gak akan ada akhir bahagia? Meski sudah ngulang berkali-kali, kamu tetap terjebak dengan orang yang sama, yang bikin kamu merasa buruk dan tidak dihargai. Ini bukan cuma soal pilihan yang salah, tapi juga tentang trauma yang sering kita bawa tanpa sadar. Dalam perjalanan cinta, pengalaman masa lalu sering jadi bayang-bayang yang menghantui. Trauma ditinggalkan bisa bikin kita mencari cinta di tempat yang salah, mencari penguatan dari orang yang justru bisa menyakiti kita lagi. Mari kita selami lebih dalam bagaimana trauma ini bisa memengaruhi cara kita menjalin hubungan, dan bagaimana kita bisa membebaskan diri dari siklus ini. Chapter 1. Kenapa kita terjebak dalam cinta yang salah? Setiap dari kita pasti punya kisah cinta yang kelam, yang bikin kita bertanya, kok bisa ya? Aku jatuh cinta sama orang ini? Cinta yang kita pilih seringkali bukanlah yang tepat. Kita bisa berulang kali terjerembab di dalam hubungan yang berujung pada rasa sakit. Mengenali dan memahami alasan di balik semua itu sangat penting. Ketika mengalami perpisahan, bagian dari diri kita terasa hancur. Kekosongan yang berasal dari ditinggalkan itu seringkali membuat kita berusaha mengisinya. Entah dengan cinta dari orang yang salah atau harapan kosong agar mereka menjadi lebih baik. Ada kalanya, kita berpegang pada harapan palsu, dengan keyakinan bahwa pakai cara paksaan, kita bisa mengubah mereka. Ini bukan hanya soal cinta, tapi juga soal bagaimana kita mengatasi luka dalam diri kita dan menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran. Ingat, cinta yang salah seringkali berkaitan dengan ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhan emosional yang sebenarnya. Jangan terjebak dalam pola yang sama, karena itu hanya akan memperpanjang penderitaan. Apakah kamu belum melihat pola itu juga? Chapter 2. Mengapa trauma itu menyakitkan? Trauma berasal dari pengalaman yang menyakitkan, seperti ditinggalkan tanpa penjelasan yang jelas. Bagaimana bisa kita bertahan menghadapi situasi ini? Menurut para ahli psikologi, perpisahan yang mendalam memicu otak kita menciptakan pola pertahanan yang seringkali malah menguncikan kita pada kenangan pahit. Ini membuat kita mengulangi kesalahan, mencari cinta yang tidak seharusnya kita pilih. Kita terjebak dalam ketakutan akan kesepian dan kehilangan yang terus menghantui. Mengalami kehilangan pacar tanpa penjelasan jelas, misalnya, bisa memicu rasa tidak berharga. Mereka mungkin akan mencari cinta baru, namun seringkali hanya tertarik pada orang yang mirip dengan mantan, berharap bisa mendapatkan cinta yang sama. Padahal ini justru merugikan diri sendiri, menciptakan rasa sakit yang lebih dalam. Tahu kan, saat kamu berusaha hadir hanya untuk menyenangkan orang lain, alih-alih mengutamakan diri, itu berbahaya. Namun, ironisnya, kita sering tidak menyadari kebodohan itu. Chapter 3. Mengenali pola cinta yang salah. Setelah kita memahami trauma yang kita alami, langkah selanjutnya adalah mengenali pola cinta yang sering kita jalani. Banyak dari kita cenderung memilih pasangan dengan karakter yang mirip, meski jelas mereka tidak baik untuk kita. Tak jarang, kita tidak berani menolak kehadiran mereka karena takut ditinggalkan lagi. Ini menjadi siklus yang sulit diputus. Banyak kiranya orang yang masih terjebak dalam hubungan yang menyakitkan meski mereka tahu itu bukan jalan yang benar. Kita bisa mulai menuliskan ciri-ciri hubungan yang tidak sehat. Catatan kecil ini bisa menjadi pengingat kuat bahwa kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang hanya membuang waktu kita. Ketika kita mengingat pengalaman buruk, kita bisa lebih bijak dalam memilih orang-orang yang pantas hadir dalam kehidupan kita. Dengan langkah sederhana ini, seharusnya kita bisa memberi terlebih baik, bukan? Jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Chapter 4. Langkah menuju kesembuhan. Bagaimana cara keluar dari siklus cinta yang menyakitkan ini? Pertama, kita perlu menyadari bahwa cinta itu tidak harus selalu menyakitkan. Apa yang terjadi seringkali adalah hasil dari pilihan yang kita buat dalam menghadapi luka.
Carilah dukungan dari orang terdekat, baik teman atau profesional yang mengerti. Mereka bisa membantu kita menyembuhkan luka dari dalam. Menyadari bahwa kita berhak atas cinta yang lebih baik bisa menjadi langkah awal menuju kesembuhan. Kita mungkin harus belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Itu bukan egois, melainkan cara kita memberi diri kesempatan untuk menerima cinta yang seharusnya layak kita dapatkan. Dengan cara ini, kita bisa membuka diri untuk pengalaman baru yang lebih positif. Kita wajib memberikan diri kita waktu untuk sembuh dan tidak terburu-buru. Ingat, cinta yang tulus tidak akan terburu-buru. Chapter 5, Mengubah cara pandang kita tentang cinta. Setelah melalui perjalanan panjang ini, kita harus berubah. Kita tidak bisa hanya kembali ke kebiasaan yang sama. Mulailah untuk memvisualisasikan cinta yang sehat dalam hidup kita. Cinta yang tulus dan saling menghargai. Dengan pikiran positif, kita mendekat ke hubungan yang lebih sehat, dan kita mulai dapat melihat kehidupan cinta yang baru. Cinta tidak seharusnya menjadi perjuangan yang melelahkan, cinta seharusnya menjadi hal yang membangun diri kita menjadi lebih baik. Dengan memandang cinta dari sudut yang berbeda, kita memberi diri kita peluang untuk menemukan kebahagiaan yang seharusnya kita nikmati. Dengan segala pengalaman dan pelajaran yang kita dapatkan, kita harus ingat bahwa masa lalu adalah bagian dari diri kita, tapi tidak harus mendefinisikan masa depan kita. Jangan mengizinkan trauma masa lalu menguasai hidup kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh untuk mendapatkan lebih banyak konten yang membantu perjalanan kamu. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.